Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Karsi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama di SMK Muhammadiyah 1 Sragen pada kelas 12 semester 1 dengan tema menggabungkan teks dipadukan dengan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pada hari ini masih kondisi pandemi yang pada kesempatan ini masih dalam PPKM. Jadi saya harapkan anak-anak semuanya tetap di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, biar kita tetap sehat dan jangan sampai kita tertular ataupun menularkan begitu. Baik anak-anak, pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu tentang menggabungkan teks dan video ya di kelas 12 semester 1. Silahkan untuk melakukan presensi atau daftar hadir untuk hari ini di LMS Google Classroom yang sudah Pak Karsi persiapkan. Baik, sebelum kita mulai salah satu Mbak Raina untuk memimpin doa terlebih dahulu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengikuti daring pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Raina yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, akan saya paparkan, akan saya sampaikan sedikit gambaran terlebih dahulu mengenai tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya ini ya? Bon Pak. Oke. Sudah Pak. Jadi Sudah, Pak. pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang menggabungkan teks ya. Di sini teks ini nggak kelihatan, tertutup. Ya, menggabungkan teks untuk dipadukan dengan video dengan menggunakan aplikasi yaitu KineMaster, karena selama pandemi kita tidak bisa praktek di lab, tidak bisa menggunakan komputer, maka dari itu kita cukup menggunakan HP ya, gadget yang kalian miliki dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Pembelajaran ini adalah menggabungkan teks untuk dipadukan dengan video, dan indikator pencapaian kompetensinya adalah terampil menyajikan hasil manipulasi pengolahan teks. Terus yang kedua, verifikasi, manipulasi, pengolahan teks dengan video. Lalu tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mengamati video mengenai berbagai cara manipulasi pengolahan teks, peserta dapat dengan menganalisa berbagai cara manipulasi pengolahan teks dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan guru tentang berbagai teknik,
Dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video, peserta didik mampu dengan sikap toleransi dan saling menghargai dengan sesama teman, mengkombinasikan pengolahan teks dengan video menggunakan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan mempraktikkan cara editing video dengan memasukkan berbagai pengolahan teks, sehingga peserta didik dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, dapat menyajikan dan memodifikasi berbagai pengolahan teks dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolah video dengan sikap mandiri, penuh tanggung jawab, dan kreatif. Yang pertama adalah pengertian KineMaster. Ini adalah aplikasi yang sudah tidak awam buat kita semuanya, ya. Pasti kita pernah menggunakan aplikasi di HP kita untuk mengedit sebuah video, entah itu KineMaster, InShot, ataupun Filmora, ya, atau yang lainnya pasti sudah. Tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan KineMaster. KineMaster ini adalah sebuah aplikasi yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Ya, aplikasi ini dikembangkan oleh Next Streaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor di pusat Seoul, Korea. Ya, fungsi KineMaster adalah seperti ulasan sebelumnya. KineMaster merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah video. Dengan aplikasi ini, kita dapat membuat video hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Fitur KineMaster yang pertama adalah Project Assistant. Fitur KineMaster yang satu ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah project video step by step, mulai dari memilih video yang akan diedit, memilih tema, memasukkan filter audio, sampai merender hasil editing video. Terus selanjutnya adalah dukungan media. KineMaster mendukung hampir semua jenis format media untuk dapat dimasukkan media ke aplikasi ini. Sangat mudah karena seluruh media yang tersimpan di smartphone atau di memori eksternal akan ditampilkan dalam jendela yang sama. Selanjutnya adalah audio. KineMaster juga dilengkapi dengan musik latar yang cukup banyak, sehingga akan memberikan kemudahan untuk pengganti komputer yang ingin memberikan background suara, baik melalui musik, SFX, aset, rekaman, atau dengan menggunakan musik yang tersimpan di memori. Selanjutnya adalah teks. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi tidak lengkap rasanya apabila sebuah aplikasi editing video tidak dilengkapi dengan fitur teks ini, karena ini sangat penting. Selain audio, gambar, teks juga sangat penting sekali, ya, yang akan kita praktekkan pada hari ini. Selanjutnya adalah tema. Bagi pengguna aplikasi KineMaster, kita perlu khawatir kesulitan untuk membuat sebuah video yang menarik, karena KineMaster telah dilengkapi dengan 4 tema yang dapat kita masukkan ke dalam project video, ya, di antara basic, on stage, serene, dan travel. Dan yang terakhir adalah tool editing. Aplikasi KineMaster juga dilengkapi dengan tool editing yang cukup lengkap, di cut, copy, crop, timing, trimming, color adjustment, dan masih banyak lagi yang lain, ya. Itu sedikit gambaran yaitu tentang KineMaster, ya. Anak-anak pernah melihat enggak? Jadi video di mana video itu ada teksnya, ya, ada teksnya. Kira-kira ada yang pernah melihat enggak? Coba, ada yang mau menyampaikan enggak? Kira-kira video apa? Ada yang pernah melihat video itu ada teksnya? Pernah, Pak. Ada yang pernah? Mungkin di opening, atau mungkin di title, atau mungkin di closing. Pasti ada, ya? Ada. Ya, pernah melihat. Pastinya pernah melihat. Oke, kira-kira kalian pernah berpikir enggak bagaimana sih cara membuat teks itu di video, apalagi hanya menggunakan handphone? Coba silahkan, ada yang mau jawab? Ya, silahkan. Apa ada yang mau jawab sebelum kita mempraktekkan? Pak Karsi mau tanya. Iya, silahkan. Pak, kalau buat cara penerapan teks buat opening itu gimana ya Pak yang baik? Ya, untuk penerapannya, karena kita belum praktek, ya, nanti kita sesuaikan dengan video kita, ya, dengan video kita. Video kita itu seperti apa, ya? Videonya misalkan adalah video klip misalkan, atau video travel atau jalan-jalan. Ya, kita teksnya menyesuaikan dengan itu, ya. Terus untuk variasinya di KineMaster itu sudah banyak
bentuk-bentuk font dan juga trik-trik yang nantinya bisa diterapkan dalam pembuatannya, ya. Begitu ya, Mbak Raina? Iya, Pak. Ya, baiklah. Jelas. Tidak usah berlama-lama. Selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana cara menggabungkan teks dengan video, ya. Tolong untuk dicermati dengan baik ya. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita buat new dulu, plus dulu ini. Terus 16:9. Terus seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pilih latar dulu, ya. Kita ambil background yang hitam. Ini paling pojok kiri atas, ya. Kita pilih, ya, background yang hitam ini. Kalau sudah dicentang, terus ini ditarik kira-kira ya 10 detik, ya. Ini saya ambil 10 detik. Oke ya. Setelah ini kita bikin teks. Caranya adalah kita klik lapisan, pilih lapisan, terus teks. Terus kita nulis di sini ya. Selanjutnya kita nulis di sini. Kita mau nulis apa? Contoh. Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Satu kata aja. Ayo, siapa? Poli, Pak. Apa? Poli. Coba yang jelas. Bola voli, Pak. Kan Voli. ada permainan kayak Volley gitu ya. Volley. Gini. Ya, nggak apa-apa, pokoknya sembarang. Yang penting teks. Kalau sudah seperti ini, kita perbesar, ya. Kita perbesar seperti ini, ya. Terus kita pilih yang kita ganti fontnya. Kita pilih AA ini, ya. Saya ulangi ya. Dipilih ini tadi, kita pilih ini. AA ini, A besar, A kecil ini, ya. Kita pilih yang, coba saya milih yang besar. Yang display inilah. Display ini saya centang, oke, seperti ini ya. Oke ya. Ini saya tarik juga ke sini, ke kanan. Sudah. Kalau sudah dicentang, oke. Ya, kalau sudah kita ambil video. Ya, saya tadi sudah ambil video, media, terus kamera, terus video ini. Nah, oke. Ini video saya kecilkan. Ya, kira-kira segini. Kira-kira segini ya. Nah, kalau sudah, terus sebelah kanan di sini, ini ditarik ke bawah. Ini kita pilih penyampur, ya, penyampur, ya. Setelah pilih penyampur, terus pilih memperbanyak. Ini. Nah, dia akan gabung dengan teks, ya. Dia sudah bergabung dengan teks ini. Coba lihat ini. Saya play coba, ya. Ini teksnya ini videonya sudah bergabung dengan teks. Oke. Terus saya ambil lagi, ya. Saya kasih lagi video lagi dengan yang lain. Ya. Nah, ini video ini coba. Saya taruh di sini. Terus saya tarik ke bawah lagi ke sini, ya. Saya pilih menyampur. Terus pilih apa? Memperbanyak. Nah, ini sudah gabung jadi satu, ya. Nah, ini. Ya. Nah, nanti tinggal menyesuaikan videonya. Jadi videonya, durasinya silahkan nanti kalian buatnya itu
sesuai dengan durasinya ya. Nah, seperti ini. Setelah ini tinggal kasih musik aja ya. Nah, terserah nanti mau dikasih musik apa. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, seperti ini ya. Iya, Pak. Oke, paham? Paham. Ya. Paham, Pak. Ya. Jadi jelas ya apa yang saya sampaikan ya. Insya Allah jelas, Pak. Ya, baik. Setelah ini saya harapkan ada yang berani untuk mempraktekkan ya. Silahkan. Yang mau mempraktekkan boleh share screen-nya. Ayo silahkan. Cukup mudah ya. Ayo Mbak Raina. Darwati. Ya, silahkan yang mau mencoba untuk mempraktekkan pembelajaran pada hari ini. Silahkan bisa di share screen dan nanti sambil dijelaskan. Ayo Mbak Raina yang sudah siap. Halo Mbak Raina. Halo, gimana? Iya, Pak Rien. Ya. Anak-anak yang lain mau bertanya silahkan. Ya, ini sudah Mbak Raina. Ya. Yang lain memperhatikan ya, ini Mbak Raina mau mempraktekkan cara menggabungkan teks dengan video yang tadi sudah Pak Karsi jelaskan. Di ininya tadi Mbak, di KineMaster dipraktekan. Praktekan dibuka KineMaster terus diedit seperti tadi Pak Karsi tadi. Nah, oke. Ya. 16:9. Pilih latar. Buat latar dulu, pilih yang hitam. Terus buat teks ya. Contoh teksnya sembarang silahkan. Misalkan Ukin gitu misalkan. Ukin. K-nya satu aja. Oke. Ayo selanjutnya siapa yang lain yang mau memandu juga silahkan. Yang mau memandu Mbak Raina ya. Setelah membuat teks tadi apa? Udah itu aja. Oke. Selanjutnya diganti fontnya. Mana teksnya mana? Belum dipilih tadi. Ya. Ayo yang mau mandu Mbak Raina siapa? Coba. Anissa, Mbak Anissa.
Atau Mbak Elisa? Halo. Ya, ini teksnya diperbesar. Oke. Setelah diperbesar, udah cukup itu Mbak. Selanjutnya apa? Ayo. Memasukkan video. Ayo yang lain siapa? Silahkan sambil ngomong. Videonya tadi. Di mana tadi? Iya. Ya, videonya diambil satu. Oh, bukan itu berarti Mbak. Bukan langsung media. Keliru ya. Nah, ini salah satu kasus ini ya. Jadi untuk memasukkannya tetap lewat lapisan. Jadi ini ditaruh di awal dulu, Mbak. Ininya ditaruh di awal dulu kursornya ya. Oke. Lapisan terus baru ambil videonya. Oke, sesuaikan kira-kira video itu mau ditaruh di mana ya, silahkan. Ya, bagus. Disesuaikan bentuk teksnya juga nggak masalah. Nah, dimiringkan. Ya, ini berarti salah satu kreativitas juga ya. Jadi tidak harus sama dengan yang Pak Guru sampaikan. Kalau sudah apa tadi? Cari menyampur. Ya. Dipilih videonya dulu. Videonya dipilih. Cari bawah. Menyampur. Terus memperbanyak. Iya, masuk ya. Oke, mudah kan? Coba lagi. Kasih video lagi. Video lagi yang selanjutnya itu ada 3 video. Video yang berbeda. Ya. Ditepikan dulu. Ya. Video ditarik ke kiri dulu itu, Mbak. Videonya yang di timeline-nya. Nah. Oh. Udah gitu nggak apa-apa. Terus langsung dicari penyampur. Penyampur, yuk. Langsung penyampur. Klik aja videonya. Oh, dirubah, yuk. Tadi yang pertama lancar ya. Karena yang kedua ini, videonya yang kedua ini terlalu singkat. Jadi tidak sama antara video yang pertama dengan yang kedua, durasinya. Tapi nggak masalah. Ya. Oke. Oke, menarik. Yang lain, kalau ada yang berani praktek, bagus. Iya. Oke, satu lagi Mbak, coba videonya. Coba agak cepat tanpa dipandu. Lapisan. Kasih foto, nggak apa-apa. Biar kalau di video itu ini ya, agak sama semuanya, tiga-tiganya itu. Coba kasih yang lain. Nah. Oke.
Oke, ya, sangat-sangat luar biasa sekali, ya. Coba di-play, Mbak. Ya, ini ya. Hasilnya seperti ini, ya. Ini hasil praktek dari Mbak Raina, sangat luar biasa sekali. Langsung bisa dipraktekkan. Saya harapkan nanti anak-anak yang lain tetap mengerjakan tugas dan nanti dikumpulkan di LMS-nya ya, di Google Classroom-nya. Oke Mbak, sudah bisa di stop share screen-nya. Oke, Mbak Raina, kira-kira kesulitannya di mana untuk mempraktekkan ini, Mbak? Coba bisa dijelaskan, Mbak. Sebenarnya enggak sulit, Pak. Cuman ini agak gimana ya, kayak grogi gitu loh. Oh Masih ya, gemet gitu. ya. Berarti tidak ada Iya. kesulitan ya? Iya, alhamdulillahnya. Ya. Mungkin yang lain, teman yang lain ada yang tanya, silahkan. Mbak Darwanti, Lina, Mbak Elisa, silahkan kalau mau bertanya. Jelas semuanya ya anak-anak ya, halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas ya. Nanti untuk dipraktekkan dan nanti dikumpulkan di Google Classroom bisa ya. Oke. Anak-anak apabila nanti masih ada pertanyaan yang belum jelas, saya harapkan nanti untuk selanjutnya setelah ini berdiskusi di Google Classroom-nya, di LMS-nya tentang kesulitan yang Anda temui pada saat pelaksanaan praktek nanti dan juga hambatan-hambatan yang kalian temui nanti. Silahkan bisa ditanyakan di Google Classroom nanti. Baiklah anak-anak, sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah untuk menggabungkan teks ke dalam video itu tidak terlalu rumit, namun juga membutuhkan kreativitas yang tinggi ya. Tidak hanya asal buat, tidak asal bikin, tapi juga perlu dibarengi dengan kreativitas dan kemauan yang tinggi ya. Asal buat saja juga belum cukup ya, namun juga ada estetikanya ya, ada nilai-nilai yang perlu kalian tonjolkan dari hasil karya kalian nanti ya. Itu sekali lagi saya apresiasi Mbak Raina yang sudah mempraktekkan sangat luar biasa, sudah bisa mempraktekkan walaupun saya hanya baru sekali menyampaikan ini, tapi sudah bisa praktek sendiri dan saya harapkan anak-anak yang lain juga mengikuti. Dan setelah ini nanti adalah asinkron ya, seperti pembelajaran biasa. Asinkron itu adalah diskusi di LMS ya. Selanjutnya saya harapkan anak-anak untuk melakukan diskusi di Google Classroom, menanyakan hal-hal yang belum anak-anak pahami dan belum diketahui. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini saya kira cukup ya, jelas dan sangat-sangat membantu sekali ya untuk mengembangkan kreativitas video kalian. Saya harapkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu, silahkan Mbak Raina. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri sharing pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Raina. Oh ya, bagi anak-anak tadi yang belum absen ya, silahkan nanti untuk absen terlebih dahulu ya. Absen di LMS yang sudah Pak Karsi siapkan. Sekali lagi anak-anak mohon untuk tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat, biar anak-anak tetap sehat, tidak ada yang sakit ya, tetap semangat. Karena besok sudah hari raya kurban ya, jadi
jangan sampai tidak mematuhi protokol kesehatan. Saya kira cukup sekian. Selanjutnya adalah acara asinkron. Silahkan untuk membuka Google Classroom-nya. Namun sebelum itu saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, di sini adalah sesi asinkronus. Sedikit saya jelaskan, ada beberapa pertanyaan atau beberapa pembahasan di LMS Google Classroom. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari salah satu siswa yang bertanya, Pak, untuk videonya itu apakah harus berdurasi tinggi untuk digabungkan dengan teksnya? Lalu jawaban dari pertanyaan itu adalah durasi video menyesuaikan ya. Kalau untuk openingnya ya tidak harus lama-lama, cukup beberapa detik saja. Lalu ada pertanyaan lagi dari siswa yang bernama Bilkis. Penggabungan teksnya apakah harus dengan video ya Pak? Lalu jawaban saya adalah tidak juga, menggunakan gambar juga bisa. Silahkan untuk kalian coba menggunakan gambar. Lalu ada pertanyaan lagi dari siswa yang bernama Bilkis. Untuk fontnya apakah harus ditentukan Pak? Lalu jawaban saya adalah untuk fontnya bebas, mau pakai seperti apa saja bisa. Lalu ada pertanyaan lagi dari siswa yang bernama Rahma. Videonya bebas atau ditentukan Pak? Untuk video bebas boleh apa saja, tergantung kebutuhan kalian. Terus ada dari Farida, Pak itu videonya hanya satu, boleh nggak Pak? Terus jawaban saya adalah video bebas dengan menggunakan berapa saja diperbolehkan.